Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Wahyudi dari Prodi Ilmu Komunikasi E2 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi etika komunikasi yang berjudul tema dan dimensi dalam etika komunikasi. Etika komunikasi adalah gagasan moral yang mempengaruhi komunikasi. Secara umum, etika komunikasi berkaitan dengan moral good present dalam segala bentuk komunikasi manusia. Setiap dinamika dan proses komunikasi tidak berdiri pada dirinya sendiri. Medium komunikasi dan berbagai praktik, model, dan bahkan tradisi-tradisi dalam perkembangan komunikasi kontemporer tidak hidup pada dirinya sendiri. Beberapa logika dan pengandaian teoritik dan norma-norma aturan komunikasi tentu melandaskan pada kebutuhan kerangka nalar berpikir yang kerap disebut perspektif. Pengandaian filsafat dan etika adalah salah satu variabel yang amat sangat penting. Dalam perbincangan, etika komunikasi biasanya sering merujuk pada dua sumber, yakni etika yang berkaitan dengan keberadaan institusional media dan relasinya dengan berbagai struktur sosial yang lain. Etika ini lebih menangkap pada dimensi makro tentang keberadaan kelembagaan media. Poin kedua lebih bersumber pada berbagai pendiskusian teori-teori moral yang mendasari berbagai perilaku dari para pelaku media. Sebelum masuk pada perbincangan tentang dimensi-dimensi penting dalam etika komunikasi, tentu saja lebih baik dan lebih bijak kiranya kita memperdalam dan menelaah tentang pengertian dan makna etika dalam tulisan ini. Apa sih fungsi dan guna etika komunikasi? Frans Magnisuseno memberikan catatan penjelas bahwa etika bukanlah pelajaran bagaimana kita harus hidup, tetapi etika mau mengerti. Mengapa kita harus mengerti? Mengapa kita harus mengikuti ajaran moral tertentu? Atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab dan berhadapan dengan berbagai ajaran moral? Etika bisa diartikan sebagai pemikiran sistematis tentang moralitas. Dalam beberapa perspektif lain, seperti yang dikembangkan oleh B. Sutor, lebih menjelaskan bahwa dalam kenyataannya, etika komunikasi tidak hanya berkait dengan masalah perilaku aktor komunikasi saja, semisalnya wartawan, editor, agen iklan, dan pengelola rumah produksi. Tetapi juga menyangkut dimensi yang lebih luas, diantaranya adalah dimensi kelembagaan yang menjadi unsur penting dalam dimensi sarana, dan juga dimensi metaetika, yang menjadi tujuan besar media massa seperti demokratisasi, kebebasan, hak untuk berekspresi, dan lain-lain. Di sini kita masuk dalam dimensi-dimensi etika komunikasi. Dimensi etika komunikasi itu ada apa aja sih? Nah, dimensi-dimensi etika komunikasi yang penting adalah pertama, dimensi yang langsung terkait dengan perilaku komunikasi. Dimensi ini bisa diletakkan sebagai bagian dari aksi komunikasi. Secara garis besar, semua kode etik dan aturan-aturan etis dari dimensi ini lebih banyak mempertegas fungsi, tanggung jawab yang harus dimiliki oleh para perilaku komunikasi. Dimensi kedua adalah dimensi sarana, yang lebih banyak menjawab etika strategi, di mana dimensi ini untuk menambahkan kekurangan dari dimensi aksi komunikasi atau perilaku komunikasi. Dimensi ini lebih berbentuk bagaimana strategi sarana ini dibangun dalam bentuk peraturan, hukum, perundangan, dan sistem kebijakan yang mengatur soal praktik komunikasi. Dimensi ketiga, yakni dimensi tujuan, yang lebih mengangkat persoalan metaetika tentang bagaimana secara mendasar etika komunikasi harus dirumuskan. Etika ini melampaui persoalan etika normatif yang ada dalam berbagai profesi. Dimensi ini bertujuan untuk menjangkau pendasaran pertimbangan yang lebih fundamental, semisal tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi dan juga kebebasan pers. Menurut Bailey Boyce, dalam penggambaran skema tiga dimensi ini, dimensi tujuan mengarah pada teoritisasi materi moral yang lebih luas dari sekedar etika normatif. Sekian presentasi dari saya, maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.